Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membacakan legenda yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Judul legendanya adalah Legenda Danau Lipan. Informasi buat teman-teman nih, Danau Lipan ini adalah tempat yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Danau Lipan berupa suatu tempat yang merupakan padang yang luas yang ditumbuhi oleh semak dan perdu. Tidak ada airnya loh teman-teman. Kok bisa ya disebut dengan danau? Begini ceritanya. Dahulu daerah Muara Kaman itu merupakan suatu lautan yang tepi lautnya terletak di Berubus. Nah, di Berubus itu ada suatu kerajaan yang terkenal karena memiliki pelabuhan yang menjadi tempat persinggahan kapal baik dari dalam maupun luar negeri. Selain terkenal akan pelabuhan yang besar itu, kerajaan tersebut juga terkenal karena memiliki putri kerajaan yang cantik jelita. Putri Aji berdarah putih namanya. Nah, konon katanya nih, nama tersebut diberikan kepada sang putri ketika sang putri sedang menyirih, kemudian meminum air sepahan sirih yang berwarna merah. Terlihatlah air mengalir di kerongkongan sang putri. Hal ini dikarenakan sangat putih dan halusnya kulit sang putri. Kecantikan dari Putri Aji ini sangat tersebar ke beberapa penjuru negeri, salah satunya sampai ke negeri Cina dan didengar oleh Raja Cina. Mendengar berita tersebut, Raja Cina mempersiapkan pasukan dan berangkat dengan menggunakan kapal yang besar untuk ke kerajaan Putri Aji dengan niat mau melamar sang putri. Mengetahui maksud kedatangan sang Raja Cina, Putri Aji pun mempersiapkan pesta penyambutan yang meriah. Pada suatu hari, datanglah Raja Cina berserta rombongannya di kerajaan Putri Aji. Wow, pesta penyambutannya sangat meriah. Banyak sekali makanan dan minuman enak yang dihidangkan, serta dipersiapkan pula tarian-tarian yang dapat menarik hati. Putri Aji yang mengetahui tentang kedatangan sang raja pun menjambut sang raja dengan kegembiraan dan keceriaan. Akan tetapi, tidak disangka-sangka teman-teman oleh Putri Aji ketika perjamuan makan, Raja Cina ternyata memiliki perilaku yang mirip dengan binatang. Dia memakan makanan tidak menggunakan tangan, tetapi langsung memakannya dari tempat makanan tersebut disajikan. Melihat hal itu, Putri Aji pun bergumam, jorok sekali perilaku Raja Cina ini. Dia tidak punya sopan santun. Begitu gumam sang putri saat itu. Setelah selesai perjamuan makan, dengan liarnya Raja Cina langsung melamar sang putri seperti ini. Wahai putri yang cantik jelita, maukah kau menjadi permaisuriku? Dengan tegas Putri Aji menjawab pertanyaan tersebut. Aku tidak sudi menjadi permaisuri dari raja yang tidak tahu sopan santun. Mendengar jawaban dari sang putri tersebut, Raja Cina langsung murka. Ia pun pulang ke kerajaannya. Tetapi kemarahannya tidak sampai di situ, teman-teman. Ia mempersiapkan ribuan pasukan untuk menyerang kerajaan Putri Aji. Mengetahui hal itu, Putri Aji tidak mau kalah. Ia segera menyiapkan pasukan yang gagah berani untuk melawan pasukan yang disiapkan oleh Raja Cina. Peperangan tidak dapat dielakkan. Terjadilah peperangan antara prajurit Raja Cina dan Putri Aji. Banyak korban yang jatuh berguguran, terutama dari kelompok Putri Aji. Melihat hal itu, Raja Cina semakin menambah pasukannya, dan Putri Aji pun semakin cemas, memikirkan bagaimana caranya kerajaan Putri Aji bisa melawan pasukan-pasukan kerajaan Cina, sedangkan prajuritnya banyak yang gugur. Karena dari itulah, akhirnya Putri Aji menggunakan kesaktian yang dimilikinya. Putri Aji pun mengambil daun sirih dari wadahnya dan mengunyahnya, sembari mulutnya berkomat-kamit membaca sebuah mantra. Sepahan daun sirih yang dikunyah oleh
Putri Aji pun disemburkan oleh Putri Aji ke berbagai arah. Dan ajaibnya, sepahan-sepahan itu berubah menjadi hewan yang kita kenal dengan nama lipan. Hewan ini tidak sedikit teman-teman, tapi ribuan dan banyak sekali. Dan tidak seperti hewan lipan biasanya. Lipan ini lebih ganas dan siap untuk menyerang prajurit-prajurit Raja Cina. Anehnya, yang diserang hanya prajurit Raja Cina loh. Prajurit-prajurit dari kerajaan Putri Aji tidak diserang sama sekali. Wah, hebat sekali kan kesaktian dari Putri Aji ini. Prajurit-prajurit Cina yang awal mulanya tertawa melihat ribuan hewan itu, akhirnya lari kocar-kacir ke kapal mereka karena mereka tahu keganasan dari hewan tersebut. Dan banyak teman-teman prajurit mereka yang gugur saat itu. Kira mereka lipan-lipan ganas itu tidak akan mengejar mereka hingga di kapal mereka. Ternyata mereka salah besar. Lipan-lipan ganas ini tetap mengejar mereka sampai ke kapal dari prajurit-prajurit Raja Cina dan menyerang mereka. Hingga kapal prajurit Raja Cina itu pun tenggelam. Binasalah prajurit Raja Cina dan Raja Cina saat itu. Tempat kapal prajurit-prajurit Raja Cina itu tenggelam, akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi sebuah padang yang luas yang ditumbuhi oleh semak dan menyatu dengan laut. Tempat itu sampai sekarang dikenal dengan sebutan Danau Lipan. Nah, itulah legenda mengenai Danau Lipan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut dan merasa terhibur menyaksikan pembacaan legenda ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.